ada suatu permasalahan di masyarakat yang kita juga harus tahu kenapa ini tinggi, ya, di mana kemungkinan kita tahu adanya ketidaksiapan perempuan dalam menghadapi suatu kehamilan yang kita sebut unwanted pregnancy itu mencapai 11%, ya. Belum lagi saat ini juga mulai meningkat adanya pernikahan remaja, di mana pada mereka itu tidak siap. Masih adanya permintaan dari masyarakat dan kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual membuat praktik aborsi ilegal masih tetap ada. Kehamilan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan menjadi alasan untuk menggugurkan janin. Ari Kusuma Januarto, Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PB Ikatan Dokter Indonesia, prihatin dengan masih adanya praktik aborsi ilegal di masyarakat. Resiko yang tinggi, mulai dari pendarahan hingga trauma psikologis, bisa menimpa perempuan yang melakukan aborsi. Sangat prihatin, ya. Apalagi kasus ini kasus ilegal, di mana ilegal itu kan yang pasti adalah tindakan yang tidak sesuai atau yang melanggar aturan-aturan yang ada, ya. Dan ini dilakukan oleh kaum perempuan, ya kan, aborsi ini dilakukan pada kaum perempuan, ya. Jadi ini kita sangat prihatin dan ya memang harus ditindak tegas kasarnya kayak gini juga kalau memang ada sesuatu itu aja, Mas. Apalagi ya ilegal ini juga kenapa? Yang saya dengar terakhir-terakhir ini banyak dilakukan oleh tenaga non medis. Nah, jelas ini juga suatu pelanggaran. Ya, kalau kita lihat di sini kan berarti ada suatu permasalahan di masyarakat, ya. Ada suatu permasalahan di masyarakat yang kita juga harus tahu kenapa ini tinggi, ya. Di mana kemungkinan kita tahu adanya ketidaksiapan perempuan dalam menghadapi suatu kehamilan yang kita sebut unwanted pregnancy itu mencapai 11%, ya. Belum lagi saat ini juga mulai meningkat adanya pernikahan remaja, di mana pada mereka itu tidak siap. Kita tahu pernikahan itu berdasarkan undang-undang kan 19 tahun, tapi BKKBN menganjurkan perempuan 21 tahun dan laki 25 tahun. Ini salah satu hal yang memang terjadi. Ditambah lagi, ya kita tahu di era saat ini kan orang hamil gratis, ya. Karena dengan dia bisa menggunakan BPJS segala macam, sehingga banyak orang-orang yang mungkin dia tidak siap tapi dia hamil gitu loh, sehingga ya akhirnya dia melakukan hal ini. Ditambah lagi ada memang kegagalan KB apa segala macam, ya. Nah, ya masyarakat yang seperti inilah yang terjadi dan memang akhirnya dia mencari tempat untuk bisa melakukan pengguguran ini. Aborsi sebenarnya boleh saja dilakukan jika terjadi kedaruratan medis atau kasus pemerkosaan. Tindakan aborsi pun hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi medis dan wewenang yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi aborsi itu kan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu kehamilan, ya, yang dalam kandungan, di mana biasanya itu disebabkan oleh suatu kondisi-kondisi baik masalah janin yang mungkin nggak berkembang atau ibunya mengalami perdarahan, itu terjadi. Sehingga di peraturan di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan menyatakan yang semua orang sebut dilarang untuk melakukan aborsi karena dia mengakhiri kehamilan, tapi ada pengecualiannya, yaitu kedaruratan medis dan kasus perkosaan. Yang dimaksud darurat medis itulah tadi saya bilang yang mengancam ibu maupun adanya kondisi janin yang tidak memungkinkan untuk hidup di luar, sehingga ini diakhiri lah gitu loh. Gitu. Dan yang kedua, kalau tanya siapa yang berwenang, ya di undang-undang pun juga mengatakan dilakukan oleh tenaga medis dan memang dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan wewenang. Untuk tenaga medis tentunya baik dokter maupun dokter umum atau dokter spesialis itu memang dalam kita sekolahnya kita mendiajarin gitu asalnya, dan itu semua tentunya melalui suatu prosedur-prosedur. Pro kontra mengenai tindakan aborsi pasti akan selalu ada. Namun, keselamatan perempuan yang melakukan aborsi harus menjadi prioritas karena tingkat kematian yang cukup tinggi.
semua tindakan medis tentu ada risikonya. Ya, kami yang mempunyai kompetensi yang wewenang aja dalam melakukan suatu tindakan itu punya resiko. Ya, tindakan apa, mau operasi, melahirkan, apalagi melakukan aborsi ini. Untuk resikonya memang ada risiko-risiko perdarahan, ada resiko-resiko seperti infeksi, resiko pembiusannya sendiri, ya, maupun resiko-resiko yang berhubungan dengan masalah psikologis, trauma dari ibu-ibu yang mengalami pengguguran ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dalam melakukan ini pun harus didukung oleh fasilitas. Artinya fasilitasnya juga harus punya izin yang legal. Ditambah lagi ada pendukung lainnya, yang namanya sterilitas, alat-alatnya, segala macam obat-obatan yang dibutuhkan untuk kita sebutnya safe abortion lah kasarnya gitu. Itu penting sekali. Pelaku, calo, hingga pengguna jasa aborsi di Ciracas, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Konsekuensi hukum berlaku bagi pelaku maupun pengguna jasa dari praktik aborsi ilegal. Adanya permintaan membuat orang-orang tak bertanggung jawab menyediakan jasa layanan praktik aborsi, padahal mereka tidak memiliki kompetensi khusus untuk melakukan praktik tersebut. Pada dasarnya tentu segala hal yang terjadi di masyarakat itu tentu merupakan sebuah fenomena yang muncul karena adanya sebab dan akibat. Nah, dalam hal ini munculnya praktek ilegal aborsi di Indonesia tentu juga terjadi karena prinsip sebab akibat yang sama, ya. Ketika ada kebutuhan, ada demand begitu ya, lalu kemudian muncullah supply gitu. Jadi karena ada yang membutuhkan, ada permintaan, lalu kemudian muncullah orang-orang yang akhirnya menyediakan jasa layanan praktek aborsi ilegal ini, yang tentu bisa memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang dari sisi permintaan bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian dari sisi penyedia juga bisa memberikan keuntungan bagi pelaksana atau penyedia layanan jasa praktek aborsi ilegal. Ketentuan hukum untuk melakukan aborsi sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga tidak mudah melakukan pengguguran. Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan bisa dipidana selama 5 hingga 15 tahun penjara. Di Indonesia itu sudah diatur di dalam masalah aborsi ini, gitu ya. Jadi bahwa pengaturan aborsi ini sudah diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam pasal 299, pasal 346, pasal 347, 348, dan 349. Dan tentu dalam hal ini ketika ada pelanggaran, terutama dalam hal membedakan jenis kasusnya, apakah itu termasuk di dalam kategori yang memang diizinkan untuk adanya bentuk aborsi, dan sementara ada juga yang mungkin tidak sesuai sehingga akhirnya memenuhi kriteria pelanggaran. Praktik aborsi ilegal memiliki resiko yang tinggi, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi para pengguna jasanya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, tindakan aborsi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan juga memiliki wewenang. Ketentuan tindak pidana praktik aborsi ilegal ini sudah diatur dan dapat menjerat para pelaku maupun pengguna jasa yang melakukannya. Taufik Riyadi, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.